Setelah peserta Anda merumuskan masalah yang mereka advokasikan, langkah selanjutnya adalah membantu mereka melihat siapa pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu dan mengapa mereka dikatakan terkait. Ada pihak yang dikatakan terkait karena ia sangat berperan dalam menyebabkan timbulnya masalah. Ada pula yang terkait karena dia menjadi korban dalam masalah itu, atau karena dia punya posisi yang menentukan dalam pembuatan kebijakan yang mengatur masalah itu, atau punya hubungan yang sangat dekat dengan si pembuat keputusan. Bisa juga karena selama ini ia terlihat sangat prihatin terhadap masalah itu. Dari masalah-masalah yang teman-teman sudah rumuskan ini, masalah dan penyebabnya ini, menurut teman-teman siapa pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah itu? Penebang kayu ilegal, Mbak. Penebang kayu ilegal. Ada emang penebang kayu ilegal ya? Kenapa mereka terkait, Pak Emen? Karena mereka yang menyebabkan hutan kita menjadi gundul. Gitu, teman-teman setuju? Oke, tolong ditulis Mbak Min, penebang kayu. Siapa lagi menurut teman-teman yang terkait? Perusahaan yang menjual kayu itu ke luar negeri. Kenapa Pak Albert? Karena dia mendorong orang untuk mencuri kayu. Oke, perusahaan kayu siapa? Tolong tulis, Valen tolong tulis. Ada lagi yang terlibat? Perkebunan sawit itu loh, Mbak. Perkebunan sawit. Kenapa dikatakan terkait? Karena hutan yang mereka rambah tanah adat kami. Mereka merambah tanah adat, benar gitu ya. Oke, perusahaan sawit Mbak Mimin tolong. Nah, kalau begitu kita ini juga terlibat dong. Kenapa dikatakan terlibat? Pertama, dong sambil tumpu tanah. Yang kedua, kita tumpu kebun yang di pinggir-pinggir hutan ini sering terkena banjir karena hutan sudah gundul. Gitu teman-teman, setuju? Jadi ladang teman-teman sudah mulai pada kena banjir. Orang ini siapa sebetulnya? Masyarakat. Oke, siapa tuliskan masyarakat? Mbak Valen, oke. Ada lagi yang terkait? Pemda, Mbak. Pemda. Nah, kenapa Pemda terkait? Karena Pemda memberi izin buat orang ambil tumpu tanah. Nah, dari pihak-pihak yang terkait ini menurut teman-teman yang mana yang selama ini kelihatan memang menginginkan peraturan daerah itu dibuat atau kelihatan mendukung gagasan teman-teman? LSM. LSM. Siapa lagi? Tokoh agama. Tokoh agama. Memang selama ini kelihatan mendukung ya. Kita satukan mereka. Siapa lagi? Ya, orang-orang ini, Pak. Masyarakat. 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 Oke. Siapa lagi yang mendukung? Gak ada lagi. Hanya ini yang ketemu. Nah, yang kira-kira kepentingannya akan terganggu atau selama ini kelihatan menentang lah gagasan diatur-atur urusan itu. Siapa? Dari pengalaman teman-teman. Perusahaan kayu, Mbak. Perusahaan kayu. Oke. Siapa lagi? Preman desa. Preman desa. Kenapa preman desa? Karena salah satu sumber penghasilannya akan terancam. Sumber penghasilannya akan terancam ya. Oke. Siapa lagi? Perusahaan sawit, Mbak. Perusahaan sawit. Selama ini memang kelihatan menentang. Oke. Siapa lagi? Menurut teman-teman yang menentang. Bagaimana dengan penebang kayu ilegal? Selama ini menentang. Oke. Sama dengan preman, kepentingannya yang Nah, pihak-pihak yang kita katakan, kita anggap pihak-pihak yang selama ini mendukung kita orang, teman-teman, kita anggap itu kawan kita, ya. Lalu pihak-pihak yang kelihatan jelas-jelas menentang, kita katakan lawan kita, kita anggap lawan kita. Dan pihak-pihak yang ini tidak jelas posisinya, sikapnya gimana, ya kita tulis tidak jelas. Nah, dari semua pihak ini yang udah jelas posisinya ini, menurut teman-teman, yang mana yang paling menentukan, yang paling memutuskan urusan peraturan daerah?
yang paling berperan? Yang mana? Siapa menurut teman-teman? Ya pemerintah, Mbak. Pemerintahnya siapa Mas Emen? Bupati, Presiden, DPRD, DPR, apa siapa? Bupati. Bupati. Kenapa Mbak Eta? Karena dia yang mengeluarkan SK untuk perusahaan beroperasi. Oke, jadi bupati adalah orang yang paling menentukan. Nah, teman-teman selanjutnya silahkan dibahas lebih jauh kenapa orang-orang ini dianggap kawan, kenapa ini dianggap lawan, kenapa ini tidak jelas, ya. Kita bahas dalam kelompok. Kalau dia lawan, kenapa dia dikatakan lawan? Ini hanya contoh, ya. Apakah dia mengadu domba, menolak, memusuhi, udah dari dulu musuh bebuyutan, gitu ya? Atau karena ada konflik terbuka, atau karena apa? Ini hanya contoh aja. Jadi teman-teman dibahas dalam kenyataannya kenapa. Begitu juga kalau dia kawan, kenapa dikatakan kawan? Ini juga dibahas ya. Kita kerjakan dalam kelompok. Penting sekali bagi peserta Anda untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memegang posisi kunci atau berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang mereka advokasikan. Karena kepada merekalah kelompok Anda akan beradvokasi. Hal ini akan kita bahas lebih jauh pada tahap berikutnya, perumusan tujuan.